Halo semuanya, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan Daily Bible School kali ini akan membahas Efesus 2 ayat 15. Dan judul pelajaran kali ini adalah Meniadakan the Law of Commandments. Ayat Efesus 2 ayat 15 sering dipakai oleh orang-orang untuk menjelaskan bahwa feast sudah dipakukan di kayu salib. Sehingga sekarang kita tidak perlu lagi untuk keep the feast. Karena dikatakan di ayat Efesus 2 ayat 15, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Bahasa Indonesianya telah meniadakan di dalam dagingnya perseteruan, bahkan hukum dari perintah-perintah yang terdapat di dalam aturan-aturan tata cara. Pertanyaannya, apakah the law of commandment ditiadakan? Di Deuteronomy 8 ayat 6, Deuteronomy 11:22, Deuteronomy 13 ayat 4, Deuteronomy 26 ayat 17, semua ayat yang baru saja dibilang menjelaskan bahwa kita perlu untuk keep the commandments. Di Deuteronomy 30 ayat 16 dibilang kita harus walk in his commandments. Tetapi kenapa di Efesus 2 ayat 15 dikatakan abolish the law of commandments? Untuk mengerti apa maksud Efesus 2 ayat 15, mari kita mundur di Efesus 2 ayat 10. Dikatakan bahwa segala hal Bapa yang ordain atau Bapa yang tetapkan. Dan di ayat ini ada kata walk juga, di mana kita harus walk in them. Dan berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi di kitab Deuteronomy, dikatakan kalau walk itu ada hubungannya dengan commandments atau law. Artinya, hukum itu untuk di-walk, dijalankan, atau di-keep, bukan untuk di-abolish. Karena kalau bilang law itu ditiadakan atau di-abolish, tidak masuk akal, karena kalau di-abolish, Tuhan tidak perlu datang ke bumi ini untuk mati. Mari kita mengerti apa yang di-abolish. Di Efesus 2 ayat 15 dikatakan, yang di-abolish adalah di dalam flesh-nya Tuhan Yesus, the enmity. Ayat Efesus 2 ayat 15 sama seperti Roma 8 ayat 3, di mana ada juga kata in the flesh, atau di Efesus 2 ayat 15 in his flesh, di dalam fleshnya Tuhan Yesus. Di Roma 8 ayat 3, di dalam flesh itu bikin apa? Dikatakan condemn sin in the flesh. Artinya enmity adalah sin atau dosa yang dikondem in his flesh, in the flesh. Artinya kata lain, having abolished in his flesh the enmity adalah having abolished sin in his flesh, even the law of commandment in ordinances. Lalu bagaimana menjelaskan the law of commandments ini? Yang kita tahu ini tidak ditiadakan, karena fungsi hukum adalah untuk di-walk atau di-keep. Di Roma 7 ayat 9 dikatakan, sebelum ada hukum, saya hidup, karena tidak ada yang tuduh saya berdosa. Ketika hukum itu datang, dibangkitkanlah dosa dan saya mati. Sejauh ini masuk akal, dan hal ini hanya berlaku di bumi ini, karena hanya bumi inilah yang mana semuanya telah jatuh ke dalam dosa. Di Roma 7 ayat 10, commandments atau law ordained unto life. Malah membuat saya mati, karena Roma 3 ayat 23. Dan di Roma 7 ayat 11, dosa numpang hukum atau menggunakan hukum untuk menuduh saya. Karena dosa tidak bisa menuduh kalau tidak ada hukum. Jadi, ketika kita lihat kondisi ini, hukum dibilang oleh orang berdosa kejam sekali. Karena gara-gara hukum sekarang saya dituduh dan harus mati.
Jadi dalam kondisi seperti ini seakan-akan saya mau singkirkan hukumnya. Jadi kalau mau singkirkan tuduhan hukumnya, saya harus singkirkan dosanya. Karena kalau dosanya disingkirkan, artinya otomatis disingkirkanlah tuduhan hukumnya. Jadi, waktu dosa di-abolish, yang disingkirkan adalah tuduhan hukumnya, bukan hukumnya. Karena hukum itu untuk di-obey. Ketika ada dosa, hukum itu selalu menuduh orang berdosa. Oleh karena dosa sudah di-abolish, artinya tuduhan hukumnya pun di-abolish. Dan kalau dibilang yang di-abolish itu ordinances, ini sama seperti blotting out the handwritings of ordinances di Kolose 2 ayat 14. Ingat ya, prinsipnya hukum tidak pernah ditiadakan. Hukum itu harus di-obey. Dan kalau ada dosa ya jelas kita nggak bisa menurut hukum. Dan ketika dosa itu di-abolish, tuduhan hukum pun di-abolish. Sama seperti di John 8 ayat 11, di mana Tuhan Yesus bilang kepada wanita, "Wanita, saya juga tidak menghukum, mengkondem engkau." Atau Yesus ini kan hukum berjalan. Yesus berkata pada wanita di John 8, "Saya tidak tuduh kamu lagi." Atau saya yang adalah hukum tidak di-abolish, tetapi tuduhan hukumnya yang di-abolish. Dan ayat yang sama tentang tuduhan yang di-abolish adalah Roma 8 ayat 1. Dikatakan no condemnation buat orang-orang yang di dalam Yesus Kristus, yang berjalan di dalam roh bukan berdasarkan dagingnya. Jadi di sini tuduhannya nggak ada karena dosanya sudah di-abolish. Sama seperti juga di Roma 6 ayat 14. Kamu tidak lagi di bawah tuduhan hukum. Kamu tidak di under the law. Kamu tidak di bawah tuduhan hukum, tetapi di bawah kuasa Bapa kepada keselamatan. Kesimpulannya, law tidak pernah di-abolish. Yang di-abolish adalah dosa, dan dosa membonceng hukum untuk dapat mengkondem orang berdosanya.